Hello, let me do something, either will fix it or worse. Selamat datang lagi teman-teman di channel saya. Kali ini saya akan memperkenalkan My Daily Ride. Motor ini merupakan motor NMAX keluaran tahun 2017, 155 cc, masih standar juga. Kali ini standar bener-bener penampilan sama mesinnya juga ya. Perubahan yang dilakukan hanya mengganti shockbreakernya. Yap, KTC lagi guys. Maaf, KTC lagi teman-teman. Motor NMAX ini merupakan motor yang sangat enak untuk dibawa jauh, dibawa touring. Posisinya santai, kecepatannya juga lumayan lah, walaupun akselerasinya tidak segahar motor itu. Untuk pemilihan shockbreaker ini sendiri, kenapa memilih shockbreaker dari KTC? Sebenarnya motor ini dalam kondisi standarnya masih terlalu tinggi untuk saya pakai. Jadi kalau misalkan saya pakai motor ini dalam kondisi standar, kaki saya jinjit. Maka dari itu mengganti shockbreakernya menggunakan shockbreaker merek KTC. Aslinya shockbreaker ini diperuntukkan untuk motor Aerox. Dan kenapa judulnya It Happen? Ya namanya juga kalau misalkan pakai motor, apes itu pasti terjadi ya. Jangankan kita sebagai rider biasa saja, sekelas pembalap sekelas Valentino Rossi pun kalau udah apes pasti jatuh. Nah, check it out. Agak mengkhawatirkan itu standar 2-nya si pengungkitnya nembus ke cover CVT guys. Teman-teman, kalau misalkan di Bandung pada tahu kan, di Jalan Soekarno-Hatta itu ada beberapa jalur yang ada pembatas jalannya, jalur cepat dan jalur lambat. Ini tuh terjadi pada saat mau pindah dari jalur lambat ke jalur cepat. Nah, di tembok pembatasnya itu ada kayak satu blok gitu yang menjorok ke arah jalur cepat, dan saya nggak ngeh kalau di situ tuh ada tembok pembatas yang menjorok ke tengah gitu ya. Kalau diperhatikan, kayaknya awalnya itu tembok pembatasnya kena di daerah sini, sehingga mengakibatkan di bagian ini pecah dan terbentur ke braket yang ini. Soalnya braketnya juga agak-agak bengkok gitu. Semoga aja hanya bengkok di ujungnya aja ya. Kemudian bagian apa ini namanya? Nih, untuk bagian dimana kaki kita bagian ini aja ya, bagian ininya tuh mental ke jalan dan tidak saya ambil lagi. Kemudian di bagian sini terkena cukup keras, jadi sampai mengakibatkan kayaknya sobek ini ya. Belum dicek di arah di sisi sebaliknya. Beberapa bautnya juga copot. Bukan baut, kayaknya slot buat yang pijakan tadi deh. Kemudian dari awalnya dia kena di sini, membentur ke braket, kayaknya mengakibatkan si bloknya tuh makin ke tengah dan
menghantam standar tengah di bagian ini. Pas dia kehantam, kemudian di bagian ini jadi nusuk ke CVT, terus dia nggak bisa turun, dia mengakibatkan posisi ini nggak bisa naik ke atas lagi, sehingga posisi standar tengahnya ada hampir nempel sama jalan. Kalau misalkan sampai ada retak-retak di area-area bagian kolong ini ya, kalau diperhatikan sih sepertinya tidak ada masalah, hanya ini aja yang ketusuk. Dan kalau diperhatikan juga ban belakang masih kelihatan lurus sama spakbor ya, semoga aja nggak ada bengkok gitu ya. Oke, mari kita bongkar untuk melihat apakah kerusakan-kerusakan ini masih repairable. Can I fix it or make it worse? Oh, satu hal lagi, motor ini harus bisa dicek di hari ini juga, karena ini satu-satunya motor daily yang saat ini reliable dan bisa dipakai ya. Motor itu juga bisa dipakai tuh, si merah ini. Cuman ya belum nggak bisa dipakai keluar kota deh kayaknya. Belum pernah dicoba soalnya. Standar tengah berdiri seperti ini bisa terlihat kalau misalkan si standarnya itu benar-benar nempel sama lantai dan posisi standar tengah itu tegak. Ini benar-benar gak aman ya teman-teman, kena dorong dikit bisa jatuh. Kemudian bisa lihat di sini, pertama-tama nanti yang akan kita lakukan adalah membuka cover CVT ini, dan bisa terlihat dengan jelas bahwa CVT ini berlubang, dan ini merupakan video lokasi yang menunjukkan baut-baut CVT tersebut. Seperti ini penampakan lubang yang diakibatkan dari tusukan standar tengah. Motor secanggih NMAX pun pasang dek bawahnya itu hanya pakai klip ya. Cukup ditekan menggunakan obeng runcing, obeng plus ataupun benda runcing, kemudian dicungkil ya, ditarik. Dek bawahnya tuh tidak ada kerusakan apa-apa. Untunglah.
Oke, sekarang mari kita lihat sejauh apa kerusakan yang terjadi pada motor NMAX. Yang pertama, di bodi bagian ini kita ada dua bagian yang patah untuk pemegangnya, pengaitnya. Sini, satu lagi di bagian ini. Untuk bagian yang ini rencananya mendingan dibuka aja. Ini cover apa, semacam spotlightnya, ini spotlight motif carbon fiber. Sayang sih, tapi daripada udah mau ngelupas mending sekalian aja dibuka. Coba di bagian deck ini merupakan bagian mengalami kerusakan yang paling parah. Ada bagian besar yang hilang, kemudian sobek, dan di bagian untuk bautnya berlubang, sobek juga. Memang ada lubangnya sih, maksudnya di sini ada sobek ini. Untuk yang bagian ini paling perbaikannya dengan cara favorit saya, drip stitch. Drip stitch itu simple aja sih, bikin lubang, kemudian dijahit pakai kabel ties. Ya, kabel ties nama resminya tuh. Yang ketiga adalah bolong di bagian cover CVT. Yuk, fokus di sini. Ini merupakan kerusakan yang lumayan parah dan yang paling menantang untuk perbaikannya. Kalau di bagian ini rencananya adalah dengan cara memanaskan semua bagian plastik ini, kemudian dibentuk ulang. Semoga saja nggak ada bagian yang hilang ya. Kalau sudah dibentuk ulang, sudah dipanasin, nanti dilem serta di seal di bagian dalam rencananya, supaya dari luar tuh nggak ada kebocoran ke dalam. Sekarang kita mulai dengan bagian yang ini. Di bagian cover CVT, untuk lebih memudahkan ngebentuk plastiknya, kita gunakan alat heat blower seperti ini. Ini tombol untuk mengatur anginnya, dan ini untuk menaik turunkan panas yang keluar dari blower ini. Sekarang kita ke bagian cover CVT. Seperti yang dilihat di sini, ini bagian yang tenggelam dan ini bagian yang menonjol. Idenya sekarang kita buat yang bagian tenggelam ini jadi mengikuti bentuk awalnya dulu. Oke.
sepertinya mendingan langsung kita drip stitch aja ya. Mari kita coba. Kalau kita lihat sepertinya kita perlu ngejahitnya tuh dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, dari sini ke ujung sini, sepertinya dari sini ke sini juga. Mari kita buat lubang yang diperlukan. Kita perlu stitching di sebelah sini, pas pertemuan, kemudian di ujung sebelah sini, di pertemuan ini, serta di sini. Kita mulai. perbaikan yang sudah kita lakukan di beberapa panel body. Pertama kita pasang dulu deck karena sebenarnya yang menjadi patokan bagaimana bagus tidaknya atau yang menjadi patokan body panel yang lainnya kemana, yaitu ke pijakan kaki ini ya, ke deck ini ya.
dibaut di 3 titik. Yang pertama di sini, kedua di pijakannya, ketiga di yang nyambung ke bodi belakang. Serta harap diperhatikan juga di sini ada slot yang harus menjadi lokatornya dek tersebut. Setelah dek terpasang, sekarang kita pasang cover bagian yang ini. Oke. Terpasang dengan menggunakan 1 skrup. Harusnya ada 2 skrup ya di sebelah sini, cuman karena patah jadi nggak bisa kita pasang. Kemudian di cover depan dipasangnya dengan menggunakan klip di bagian itu, dan dikarenakan di sini pengikat, maka kita akan melakukan grip stitch juga di sini. Terakhir yang perlu dipasang ini di bagian sini. Oke teman-teman, sudah selesai. Inilah my daily riding Yamaha NMAX tahun 2017 standar. Ini bagian yang sudah diperbaiki, serta di sini juga. Eyes. Yaps. Sisi ini sisi yang bagus untuk dilihat. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe ya. Jika ada yang bertanya kenapa kok justru malah di grip stitching gitu, nggak malah diganti baru, jawabannya adalah karena yang penting bisa berfungsi. Masalah loop nanti juga ngikutin lah. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.